Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez terjatuh saat sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano Sabtu tanggal 13 September tahun 2025 dan mengirimkan pesan kepada para penggemar yang merayakan kecelakaannya. Marquez tidak beruntung, dia terjatuh saat memimpin sprint. Meski begitu dia memiliki match point untuk memenangkan kejuaraan di MotoGP Jepang. Namun salah satu hal yang paling menarik dari kecelakaan itu adalah perayaan beberapa orang di tribun yang bertepuk tangan dan sorak-sorai atas jatuhnya pembalap nomor 93 itu. Meski terjatuh, Marc Marquez tetap menggenggam peluang juara dunia yang hanya bisa diraih olehnya musim ini daripada pembalap lain. Dengan 6 balapan tersisa, hanya ada 2 pembalap tersisa yang berpeluang memperebutkan gelar dan mereka berdua berasal dari keluarga yang sama, yaitu Alex Marquez. Yang lain berpikir, saya bukan dari planet ini tetapi saya manusia dan kesalahan memang terjadi, lalu hari ini kami membuat kesalahan itu di tikungan 15. Ya, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri di mana saya sudah melewati bagian tersulit dari balapan, yaitu keluar dari tikungan itu. Saya mengambil resiko besar di 2 tikungan pertama. Saya mengambil resiko besar saat menyalip Marco Bezzecchi di bagian di mana Anda biasanya tidak menyalip tetapi Anda harus mengejutkan rival seperti ini, dan di lap yang sama saya tidak mempertimbangkan bahwa mungkin suhu ban di depan belum turun. Jadi tahun ini kami akan menang, jadi baiklah kami akan berusaha sebaik mungkin baik di sini maupun di Jepang, tapi kami akan berusaha mempertahankan mentalitas yang sama. Itu berarti harus terus berjuang untuk menang, tetapi menyelesaikan balapan juga tetap penting karena mentalitas itu masih saya miliki pada awal tahun, yakni tidak membuat kesalahan. Dan bisakah kesalahan itu dibuat? Maka jawabannya iya, tapi kami harus belajar darinya. Anda bisa membuat kesalahan tetapi Anda harus belajar darinya. Semua yang alami saat sprint race terbaik, manajemen start dan lap pertama bagus. Saya tidak stres sama sekali karena pada awal balapan dengan ban baru saya sedikit lebih stres, tetapi saya tenang dan ketika saya melihat Marco membuat 2 atau 3 kesalahan, saat itulah saya menyerang. Saya tidak ingin menyerangnya di sana, saya ingin menyerangnya nanti karena dengan ban bekas saat itulah saya merasa paling baik. Tapi ya sudahlah, kami akan mencoba melanjutkan dinamika yang sama dan melihat apakah kami bisa tetap dekat dengan Marco dengan ban belakang medium, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Motosan. Marco Bezzecchi dari tim pabrikan Italia yaitu Aprilia Racing menjadi satu-satunya pembalap yang mencatat waktu di bawah 31 detik, di mana balapan utama MotoGP San Marino 2025 akan dilangsungkan pada hari ini, Minggu tanggal 14 September tahun 2025 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun di sisi lain akan sangat menarik untuk kita nantikan bersama bagaimana aksi dari Marc Marquez pada balapan utama MotoGP San Marino 2025 nanti. Mampukah The Baby Alien memenangkannya dan membungkam ribuan penggemar yang menyoraki dan merayakan nasib apesnya saat terjatuh kemarin? Saya rasa dia tidak akan mencapai di bawah 30 detik di putaran-putaran itu, meskipun pada awalnya memang iya, tetapi tidak di putaran-putaran. Meskipun saya sendiri sudah menyalipnya, ban kiri agak turun dan di tikungan terakhir selisihnya menjadi 0,1 detik dan mulai merangkak naik dengan sendirinya. Saya mengharapkan baris depan karena memang itulah tujuannya dan itu tidak mungkin meski sedikit juga karena masalah yang kami alami pada akhir pekan ini di mana saya memasang ban ketiga yang baru dan ban lunak sedikit menekan saya dari depan, tetapi dengan bersabar selama putaran-putaran pertama itu semuanya membaik. Tutup Marc Marquez. Rangkaian penampilan kompetitif membuat pembalap Honda HRC Castrol Luca Marini percaya diri. Kebangkitan pabrikan sayap emas sebagai langganan podium bisa terjadi dalam waktu dekat. Luca Marini menunjukkan performa konsisten dalam 2 seri terakhir. Musim lalu dia menjadi pembalap Honda yang paling pelan bahkan di MotoGP secara keseluruhan. Adik Valentino Rossi itu akhir-akhir ini justru paling dekat ke 3 besar. Pada seri GP Hungaria, pembalap berusia 28 tahun itu finish keempat saat sprint dan kelima saat balapan utama.
sedangkan di GP Catalunya dia 2 kali finish ke-8. Ia sempat lama berada di posisi ke-5 dalam balapan utama tapi melorot pada penghujung lomba karena ban aus. Sempat melewatkan 3 seri karena kecelakaan hebat dalam tes untuk Suzuka 8 jam. Dia hanya terpaut 35 poin dari Zarco sebagai yang terbaik di Honda. Zarco lebih dulu tampil menggigit dengan mendapat baris start terdepan di seri kedua GP Argentina, kemenangan di GP Prancis dan podium kedua di GP Inggris. Meski sudah mendapat hasil tinggi, Honda masih belum konsisten untuk meramaikan persaingan di grup terdepan musim ini. Kemenangan Zarco di Prancis terjadi dalam kondisi flag to flag dan ada banyak pembalap yang kehilangan banyak waktu karena pergantian motor. Sementara itu podiumnya di Inggris turut disebabkan pertaruhan yang berhasil dalam pemilihan kompon ban yang membuat perbedaan besar dalam balapan. Marini percaya bahwa perlawanan untuk posisi 3 besar bisa dilakukan Honda secara konsisten setidaknya pada musim depan. Setelah reputasi sebagai pabrikan MotoGP tersukses tercoreng label juru kunci, Honda melakukan sederet perubahan dengan tata kelola pengembangan motor, alur komunikasi yang kusut antara tim balap yang bermarkas di Eropa dengan tim pengembangan Honda disebut sebagai belenggu. Pendekatan cepat dan berani ala Eropa pun coba dirangkul dengan perekrutan ex-direktur teknik Aprilia Romano Albesiano. Di Honda jabatan direktur teknik selama ini dipegang orang Jepang yang identik dengan gaya konservatif di mana motor untuk balapan harus sesuai dengan motor yang dijual di pasaran. Luca Marini tetap memberikan kredit kepada para insinyur Honda karena peningkatan kecil tetapi menjangkau banyak bagian pada motor RC213V. Dia dipuji karena komentarnya yang presisi terkait si kuda besi daya analisis plus komunikasi ini yang membuat Honda memperpanjang kontraknya. Luca Marini akan tetap memperkuat Honda HRC Castrol hingga MotoGP musim 2026. Bahkan tahun depan bakal menjadi sangat krusial bagi Honda karena menjadi periode transisi MotoGP menuju regulasi teknis yang baru dengan mesin 850cc pada MotoGP musim 2027. Adapun bagi Marini tahun depan juga penting untuk menunjukkan hasil-hasil kuat yang akan mengamankan masa depannya di ajang balap motor Grand Prix. Sementara podium adalah targetnya musim depan dan Marini berusaha untuk menjaga eksistensinya di zona sekarang yaitu 6 besar. Saya akan katakan tahun depan kalau kami terus bekerja dengan sangat baik seperti ini seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim lalu dan semuanya bergerak ke arah yang tepat. Juga kalau pabrikan lain tidak meningkat terlalu jauh maka kami bisa bersaing tahun depan dan saya pikir kami bisa bersaing untuk posisi podium. Mereka berusaha dengan sangat keras dan mendengarkan secara presisi terhadap umpan balik saya, umpan balik kami dan kemudian semuanya membaik. Selalu super penting untuk bertahan di posisi 10 besar dalam latihan, tampil baik di kualifikasi dan start di posisi depan karena di sini selalu sulit untuk menyalip. Akan tetapi kalau kami bisa berada di depan setelah 2 atau 3 lap maka kenapa tidak, kami bisa terus berjuang untuk posisi 6 besar, kata Luca Marini, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia mulai memikirkan strategi dan kesiapannya jelang MotoGP San Marino 2025. Hari Jumat akan menjadi tantangan perdananya untuk membuktikan kapasitasnya bersama Desmosedici GP25 di sirkuit Misano. Francisco Bagnaia sedang dalam sorotan setelah mengalami musim paceklik kemenangan di tengah hadirnya Marc Marquez yang dominan. Satu hal utama yang sangat didambakan oleh Francisco Bagnaia jelang latihan bebas pertama di Misano ialah kondisi grip di lintasan sirkuit. Akan tetapi menjalani balapan beruntun setelah hasil buruk tidak membuat Bagnaia merasa cemas. Murid Valentino Rossi itu masih terus berupaya mencari performa terbaik dan kini adalah kans dia untuk unjuk gigi di hadapan publik sendiri. Soal target impian Nuvola Rosa tentu saja bisa naik rostrum tertinggi di GP kandang namun dia masih berusaha realistis. Bagnaia berupaya kembali memupuk rasa kepercayaan dirinya terutama dalam hal mendapatkan kembali chemistry dengan motor si merah Borgo Panigale.
ia menyadari bahwa tekanan bisa lebih besar di MotoGP San Marino 2025 pekan ini karena statusnya sebagai pembalap tuan rumah. Akan tetapi sekali lagi masih ada optimisme yang dipegang olehnya di tengah kemelut yang sedang dialami sepanjang musim. Melihat kembali memori indah saat menang menjadi jalan bagi Francisco Bagnaia untuk kemudian terus bertahan di situasi sulit. Dia bahkan merasa bahwa itu dapat membantunya untuk kembali termotivasi. Cengkeraman yang lebih baik tentu saja itu akan penting bagi saya karena pada akhir pekan lalu cukup sulit bagi saya di Catalunya. Saya kesulitan dan hanya mendapat sedikit dukungan dari ban belakang. Ini sangat bagus karena Grand Prix terakhir adalah mimpi buruk bagi saya dan sama seperti di balaton di mana saya butuh akhir pekan balapan yang normal dan tentu saja hasil yang bagus akan sangat fantastis. Berjuang untuk kemenangan akan sangat bagus tetapi saya ingin tetap realistis dan menetapkan target finish di posisi 5 besar mengingat masalah yang saya alami musim ini dan ini bisa menjadi akhir pekan yang sangat sulit. Akan tetapi ini Grand Prix kandang dan cengkeraman kami akan sangat kuat karena alasan-alasan itu maka ini bisa menjadi akhir pekan yang bagus. Saya berlatih dengan sangat keras dan menonton beberapa balapan bagus sebelumnya jadi itu memberi saya kenangan indah dan sikap positif. Saya tidak frustrasi dengan menonton momen kemenangan karena mengetahui potensi saya mengingatkan saya akan kemampuan saya dan tentu saja itu tidak pernah membuat saya frustrasi, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dikutip dari Speedweek.